Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Wah, senang sekali hari Minggu ini kita ketemu lagi dalam ibadah kita sekolah minggu di tahun 2022. Ini perdana ya di tahun 2022 ini kita ibadah sekolah minggu. Senang nggak ya adik-adik di rumah? Sudah pastinya senang ya. Oke, coba dijawab kakaknya. Hai. Halo. Hai hai halo. Hello, hello, hai. Wah, udah semangat semuanya ya adik-adik. Nah adik-adik, kakak mau sapa adik-adik di rumah semuanya. Yang semangat ya jawabnya ya. Apa kabarnya hari ini? Saya Anak Tuhan selalu ceria. Harus ceria ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan juga nanti. Nah, untuk mengawali ibadah kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak dan aku anak Tuhan. Kita nyanyi ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
Kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya ambil sikap doa yang sopan. Kita berdoa, ikutin doa kakak ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang sudah memberikan kami kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami anak-anakmu boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami, berkatilah ibadah ini dari awal hingga selesai. Dan kiranya Tuhan memberkati semua kami anak-anak sekolah minggu agar selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dan kami mohon kiranya pandemi ini bisa cepat berlalu agar kami boleh beribadah di gereja bersama kakak sekolah minggu dan teman-teman. Ampunilah dosa-dosa kami agar kami anak-anakmu layak diberkati. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semuanya masih semangat kan? Yuk kita kembali memuji Tuhan. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi. Hari ini harinya Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan anak-anak sekolah minggu yang ada di gerejamu AKBP Balikpapan Baru ini di tahun 2022 ini. Sekalipun kami mengadakan ibadah secara online, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami. Sebentar kami mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami yang ada di rumah. Selamat tahun baru dari gereja, Abang Pendeta dengan guru sekolah minggu, dengan tim multimedia juga di sini mengucapkan
selamat tahun baru buat anak-anak dan orang tua di sini ya di rumah, karena ini adalah ibadah kebaktian sekolah minggu yang pertama untuk tahun 2022 ini. Kita berharap supaya nantinya kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di gereja kita ini. Ya, sekarang kita mendengarkan khotbah dalam minggu hari ini, yaitu yang diambil dari kitab Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayo coba buka dulu Alkitabnya masing-masing di rumah supaya kita membaca Mazmur 37 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sudah dapat di situ? Sudah ya? Ayo. Kita sama-sama membacanya ya. Abang pendeta baca dari rumah, dari gereja, kalian membacanya dari rumahnya masing-masing. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Demikian dikatakan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam ibadah minggu hari ini. Coba anak-anak kami sekolah minggu yang di rumah, ini adalah tadi Mazmur Daud. Ada nggak di sini yang namanya Daud? Ayo coba tunjuk tangan dulu. Ada yang namanya Daud di sini? Daud marganya apa? Nah, Daud ini adalah raja Israel. Raja Israel yang keberapa? Daud. 1, 2, 3, 4. Yang keberapa? Raja Israel itu ada 3 ya. Jadi yang pertama itu Raja Saul. Yang kedua itu si Daud ya. Baru yang ketiga siapa? Salomo. Nah, kalau Raja Daud dia terkenal dengan mazmurnya. Nah, dia ini penyair. Dia bisa membuat lagu dan dia bisa mengarang lagu sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Termasuk tadi kalau kita lihat dalam khotbah kita pada saat ini, dia bernyanyi, membuat mazmur sesuai dengan pengalaman yang dilihatnya, yang dialaminya, dan yang dipercayainya. Nah, kalau dalam khotbah ini tadi, Daud mengajak semua pembaca dan pendengarnya tadi di sini, termasuk kita ya, termasuk anak-anak kami di sini di rumah. Daud juga di sini mengajak yang pertama tadi supaya percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena jelas dikatakan tadi, orang yang percaya kepada Tuhan pasti dia selalu melakukan yang apa? Yang baik. Itulah dikatakan tadi di sini. Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang melakukan yang baik. Dan satu lagi, orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang setia kepada Tuhan. Kalau orang yang setia kepada Tuhan, dia itu pasti selalu juga melakukan yang baik. Itu kalau kita lihat di sini ya. Itu sebabnya tadi Daud di sini mengajak setiap orang agar mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Tadi dikatakan di sini Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan kebaikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan mampu melakukan apa saja bagi manusia, karena manusia itu adalah salah satu bagian dari ciptaan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat melalui khotbah pada minggu hari ini,
Coba, apa pesan yang mau disampaikan buat anak-anak kami yang ada di rumah ini? Yang pertama yang mau disampaikan tadi, percayalah kepada Tuhan ya. Percayalah kepada Tuhan. Kalau kita lihat, apa tandanya orang yang percaya kepada Tuhan? Apa tandanya? Coba, kalau anak-anak kami di sini percaya kepada Tuhan, apa yang kalian lakukan? Apa tandanya kalian itu betul-betul percaya kepada Tuhan? Yang pertama itu apa? Berdoa ya. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti rajin berdoa. Jadi dalam doanya dia yakin bahwa Tuhan akan memberkati dan melindungi hidupnya. Itu yang pertama ya. Baru orang yang percaya kepada Tuhan, yang kedua, dia mau membaca Alkitab. Nah, karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Melalui Alkitab kita diajari apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Melalui Alkitab kita diajari bagaimana untuk melakukan perintah Tuhan dan menghindari yang tidak disukai oleh perintah Tuhan. Itu kalau kita lihat dalam Alkitab. Baru yang ketiga, apalagi tandanya orang yang percaya kepada Tuhan? Rajin belajar. Orang yang malas belajar itu berarti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi orang yang rajin belajar, dia pasti percaya kepada Tuhan. Mungkin sebagian anak-anak kami di sini sudah ada lagi yang sekolahnya juga sudah online lagi ya. Disuruh lagi ke rumah. Kemarin sudah sempat dia sekolah, datang ke sekolahnya. Kemarin sebagian sekolah sudah disuruh lagi belajar di rumah. Nah, jadi rajin belajar ya. Kalau misalnya di rumah pun disuruh belajar secara online, jangan kerjanya main HP terus. Pagi main HP, siang main HP, sore main HP, malam juga main HP. Wah, nggak boleh gitu ya. Harus ada waktu untuk belajar ya. Orang yang rajin belajar adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu ya. Itu yang pertama. Baru hal yang kedua, melakukan yang baik. Nah, jadi ini juga apa tandanya orang melakukan yang baik? Coba anak-anak kami di rumah. Kalau misalnya kalian dibilang anak-anak yang baik, apa itu tandanya? Yang pertama, anak yang baik itu anak yang mau menolong ya. Mau menolong orang tuanya. Itu dia anak yang baik. Jangan malas-malasan. Apalagi seperti yang pendeta bilang tadi, karena sudah belajar secara online, pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur, jangan kerjanya tidur terus. Tapi harus menolong orang tua ya. Karena kalau tidur terus juga nanti badannya bisa gemuk kayak raksasa. Apalagi kalau banyak makan. Pagi makan, habis makan tidur, main HP, siang bangun lagi, makan lagi, main HP, tidur lagi. Sore juga gitu, makan lagi, bangun, tidur lagi. Malam juga gitu, makan lagi, main HP, tidur lagi. Wah, nanti bisa kayak apa ini badannya besar. Jadi itulah ya, bisa menolong, itulah tanda orang yang melakukan yang baik. Baru yang kedua, tanda orang yang melakukan yang baik itu dia tidak nakal, tidak mau mengganggu ya, tapi dia selalu melakukan yang baik di dalam kehidupannya. Jadi ingat ya, orang yang baik itu dia pasti disenangi oleh Tuhan, dan dia juga disenangi oleh sesamanya manusia. Itu kalau orang yang baik. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, yang mau dikatakan oleh khotbah ini, Tuhan bertindak. Itu tadi penekanannya. Tindakan yang dilakukan Tuhan, ingat, Tuhan selalu bertindak untuk kebaikan. Tuhan tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah.
dia selalu melakukan yang baik. Karena Tuhan kadang dia sudah kasih padahal belum kita minta. Nah, inilah dia baiknya Tuhan. Dia langsung bisa bertindak tanpa kita minta apapun dari hadapan Tuhan. Karena itu buat anak-anak kami di sini ya, kita juga sama-sama berdoa ya, di rumah juga doakan pandemi ini cepat berlalu dari dunia. Kalau sudah nanti selesai pandeminya, kita bisa kumpul sama-sama lagi di gereja kita ini ya. Amin ya. Supaya cepat pandemi ini berlalu, kita bisa sama-sama mengikuti ibadah kembali di gereja ini. Dan kita juga mohon kepada Tuhan supaya semua sehat-sehat ya, anak-anak kami di rumah sehat-sehat semua ya. Banyak-banyak makan. Nah, baru kalau belum ada yang mungkin di sekolah juga belum sudah ada vaksin ya. Yang belum vaksin supaya diikuti vaksinnya, nggak sakit kok itu. Kalaupun disuntik nanti itu gelik-gelik dia nanti, nggak pala sakit ya. Jadi jangan takut untuk vaksin, tapi tetaplah menjaga kesehatan supaya semua anak-anak kami di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ingat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, walaupun yang kami lakukan secara online. Kiranya Engkau memberkati seluruh anak-anak kami yang ada di rumahnya masing-masing. Berilah mereka kesehatan, berilah mereka sukacita, agar di dalam kondisi pandemi yang kami hadapi secara bersama-sama saat ini, Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan sukacita. Berkati firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk senantiasa melakukan yang baik. Jadikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Berkati seluruh orang tuanya yang bekerja di Balikpapan maupun di luar kota Balikpapan ini. Kiranya mereka Engkau lindungi juga dan sehat dalam melakukan pekerjaannya. Inilah doa dan permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Masih semangat adik-adik? Adik-adik, tema kita minggu ini adalah percaya kepada Tuhan. Untuk itu lagu ketiga yang akan kita nyanyikan lagu baru. Tapi walaupun lagu baru gak apa-apa, kita berusaha untuk menyanyikannya dengan sempurna. Yang judulnya adalah Jangan Takut Pada Apapun. Kita nyanyikan dengan semangat. Jangan takut pada apapun.
364 ayat 1 dan 4. Saatnya kita masuk di kreativitas. Masih semangat adik-adik? Walaupun nih perdana kita di tahun 2022, bagaimana kabar adik-adik? Sehat semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Adik-adik, kreativitas kita dalam minggu ini adalah kita menghafal ayat hafalan yang tertulis di Mazmur 37 ayat 5. Apa isinya? Kita baca bersama-sama ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Oke? Itu ya adik-adik ayat hafalan kita untuk minggu ini. Kakak harap semua menghafal ya. Jangan lupa masih tetap ya. Batas pengumpulannya pada hari Rabu pukul 9 malam. Kakak tunggu. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagu yang terakhir dari buku ND nomor 211 dengan judul Tuhan Yesus Si Permahan. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Biru nado, Jesus, oh, di
Marilah kita tutup ibadah kita pada hari ini, kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik kami semua yang ada di rumah. Seperti pesan khotbah tadi, tetaplah melakukan yang baik karena Tuhan senang kepada anak-anak yang berbuat baik dalam kehidupannya. Dan tidak lupa kakak guru sekolah minggu menyampaikan bahwa kita harus tetap menjaga jarak dan selalu mencuci tangan. Dan jangan lupa selalu memakai masker bila keluar rumah. Sampai jumpa minggu depan. Dah.